Pernah kepikiran nggak ada satu angka yang diam-diam ngikutin kita kemana-mana? Angka ini nggak kelihatan, tapi punya kekuatan yang luar biasa buat nentuin masa depan finansial kita. Dan dampaknya ternyata bisa jauh lebih besar dari yang kita kira. Mungkin kedengarannya agak dramatis ya, tapi coba dibayangin, pinjaman online receh yang mungkin pernah Anda ambil, entah itu lancar atau enggak, ternyata bisa jadi penentu lolos atau tidaknya KPR Anda, atau bahkan bisa mempengaruhi peluang Anda dapat kerjaan. Pertanyaannya, kok bisa? Dan ini bukan angka main-main loh. Menurut Asosiasi Real Estate Indonesia atau REI, 40% pengajuan kredit rumah itu ditolak gara-gara skor kredit yang jelek. Dan tahu nggak apa penyebab utamanya? Sering banget karena tunggakan pinjaman online. Ini bukti betapa seriusnya masalah ini. Nah, biar kita ngerti kenapa ini semua bisa terjadi, kita perlu ngintip sedikit ke balik layar. Yuk, kita kenalan sama sistem yang mencatat semua ini. Namanya SLIK OJK. Jadi, SLIK OJK itu pada dasarnya adalah pusat data keuangan nasional kita. Kalau dulu Anda mungkin familiar sama istilah BI checking, nah, SLIK OJK ini adalah versi terbarunya yang sekarang dikelola langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Anggap aja ini rapor permanen dari setiap utang yang pernah kita punya. Nah, yang paling penting di sini adalah perbedaannya. Dulu, BI checking itu fokusnya cuma pinjaman dari bank. Sekarang SLIK OJK, wah, ini jauh lebih komprehensif. Semuanya dicatat, mulai dari cicilan mobil, kartu kredit, sampai ya itu tadi, pinjaman online alias pinjol. Jadi jejak finansial kita sekarang tuh benar-benar terpantau penuh. Oke, jadi kita udah tahu nih kalau semua riwayat kredit kita itu dicatat. Pertanyaan berikutnya, gimana sih cara sistem ini menilai kita? Yuk, kita bedah sistem skornya. Anggap aja ini rapor keuangan Anda. Ada 5 level. Skor 1, wah, ini artinya Anda murid teladan. Semua cicilan lunas tepat waktu. Skor 2, masih oke lah. Ada sedikit catatan khusus, mungkin pernah telat bayar beberapa hari. Tapi, begitu masuk skor 3, 4, apalagi 5, rapor Anda itu udah penuh coretan merah. Dan ini adalah tanda bahaya yang jelas banget buat para pemberi pinjaman. Jadi, poin krusialnya begini, bank dan lembaga keuangan lain itu pada dasarnya cuma mau berurusan sama nasabah yang skornya 1 atau 2. Kalau skor Anda udah 3 atau lebih, peluang Anda buat dapat pinjaman baru, entah itu KPR atau kredit usaha, jujur aja, bakal jadi kecil banget. Tapi, biar adil, kita juga harus lihat ini secara seimbang. Seperti yang ditekankan oleh Ketua OJK, Pak Mahendra Siregar, SLIK itu adalah salah satu faktor penting, tapi bukan satu-satunya penentu. Walaupun begitu, kita juga nggak bisa pungkiri kalau skor ini seringkali jadi saringan pertama. Kalau di sini aja udah merah, ya susah buat lanjut. Oke, katakanlah skor Anda kurang sempurna. Apakah ini berarti akhir dari segalanya? Eits, tunggu dulu. Tentu aja nggak. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting dan paling ditunggu-tunggu. Gimana sih cara membersihkan catatan kita? Pasti ini pertanyaan yang ada di benak banyak orang kan? Kabar baiknya adalah ada langkah-langkah konkret yang bisa Anda ambil buat memutihkan kembali nama Anda di sistem SLIK. Oke, ini dia rencana aksinya. Pertama, dan ini nggak bisa ditawar, lunasi semua tunggakan Anda. Nggak ada jalan pintas. Kedua, kalau Anda nemu ada data yang salah, jangan diam aja, langsung hubungi pihak bank atau pinjolnya buat dikoreksi. Ketiga, sabar. Sistem butuh waktu sekitar 30 hari buat ngupdate data Anda. Dan terakhir, yang keempat, ini penting banget, selalu minta surat keterangan lunas. Dokumen itu adalah senjata Anda. Jadi, jangan nunggu sampai ditolak baru panik. Jadilah proaktif. Sebelum mau ngajuin pinjaman besar, coba deh cek dulu skor Anda sendiri di situs resmi OJK. Gampang kok dan gratis. Dan biasakan untuk menyimpan semua bukti pembayaran dengan rapi. Anggap aja ini asuransi buat kesehatan finansial Anda. Jadi, setelah kita ngerti sistemnya, skornya, dan cara memperbaikinya, kesimpulannya apa? Pesannya sederhana banget. Ini bukan soal takut sama sebuah angka, tapi soal kekuatan untuk mengambil kendali. Ini adalah pesan terpenting dari obrolan kita hari ini. Skor kredit yang buruk itu bukan hukuman seumur hidup. Anggap aja itu cerminan dari perilaku finansial kita di masa lalu. Dan namanya juga cermin, gambar yang kita lihat bisa diubah. Kekuatan buat memperbaikinya ada di tangan kita sendiri. Jadi saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Yang akan menentukan masa depan finansial Anda itu siapa? Sebuah angka di dalam sistem atau Anda sendiri? Pilihannya ada di tangan Anda.